Halo guys, selamat datang. Oke, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang Angular Life Cycle ya. Jadi kemarin setelah kita bahas tentang setup dan installation di Angular, saya akan mencoba membantu menjelaskan tentang beberapa Angular Life Cycle ya. Setiap jadi Angular itu memiliki beberapa life cycle atau siklusnya sendiri di masing-masing komponen ya. Dan memang untuk memahami itu kita penting untuk kita bisa tahu nih untuk mengelola perilaku komponen dan menangani tugas tertentu gitu pada titik-titik tertentu. Oke, mungkin saya akan mulai bahas, dan ini adalah project yang kita sudah setup environment ya di video sebelumnya. Oke, kita akan coba nih untuk mempelajari beberapa setup environment atau Angular life cycle. Jadi yang pertama ingin saya jelaskan itu adalah life cycle ng on changes. Jadi fungsinya daripada life cycle ng on changes ini adalah untuk melihat behavior atau dipanggil setiap kali input dari sebuah komponen berubah gitu. Jadi memang biasanya untuk ng on change ini berlaku kepada children ya, komponen. Anggaplah gini ya, saya akan mencoba mendemonstrasikan. Kita akan coba buat di sini contohnya first component ya. Jadi ya ini untuk Angular CLI-nya seperti ini aja. Nah, setelah kita sudah membuat, dia akan tergenerate di sini. Nah, anggaplah kita membuat sebuah input di sini, ya, input core, gitu ya. Di sini kita value ya, seperti ini ya. Nah, ini kan adalah sebuah input ya untuk si children component. Kita ingin menggunakan behavior ng on change di sini gitu. Jadi kita akan menangkap setiap kali ada perubahan di value ng on change ini gitu. Dan kita akan coba di sini adalah implement, itu adalah on changes yang tadi. Nah, kita tinggal di sini adalah ng on change, dimana sudah default juga seperti ini. Nah, kita tinggal buat sebuah logic bahwasannya kalau misalkan dia changes value current value-nya berubah, maka dia akan konsolok lah gitu. Value telah berubah menjadi, misalnya di sini this value apa namanya changes value dot current value. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kita running, ini kan belum ada apa-apanya ya, jadi masih kosongan juga, belum berubah ya. Sekarang kita harus berubah di di parentnya gitu. Kita harus membuat input value-nya itu gitu. Jadi kan dia pertama pastinya kosong. Kita buat dulu di sini seperti ini aja, kita panggil. Nah, kita buat di dalam TypeScript-nya ini, kita buat misalnya itu adalah value ya tadi ya, value itu kosong, terus kita buat sebuah function di sini misalnya changes value gitu ya. Kita rubah isi si value itu menjadi misalkan value baru gitu ya, gitu. Kita akan panggil di sini. Oke, kita anggaplah bikin sebuah sini ya, indeks lah gitu ya, 0 gitu. Jadi setiap kali dia berubah kita tambahkan indeksnya +1 gitu. Jadi supaya bisa terlihat perubahannya. Jadi value berubah menjadi this value this index +1 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal pakai di sini tadi inputnya itu adalah value ya. Kita isi juga value. Lalu kita buat di bawahnya itu adalah button triggernya. Misalnya di sini button klik. Di sini kita buat itu adalah klik tadi changes value seperti ini. Sekarang kita coba lihat di sini.
Ini ada first component work, sedang compile. Nah, di sini ada klik ya. Ketika kita klik, maka di sini akan ada value telah berubah menjadi value 1 kan. Nah, kita lihat di sini di first komponennya value berubah menjadi gitu ya. Value berubah menjadi 1 karena di sininya kita value berubah menjadi 1. Kalau kita klik lagi, dia tidak terdeteksi perubahannya karena indeks plus 1 ini mungkin tidak terbaca ya. Jadi kita coba konsol log dulu. Di sini kita lihat harusnya dia berubah inputnya. Apakah dia berubah gitu? Nah, dia tidak berubah ya, masih tetap 1 ya. Jadi kita mesti buat this index ini jangan 0 terus gitu, tapi the latest index gitu ya. Jadi mungkin kita bisa membuat satu variabel lagi di sini, latest index. Kita bisa bikin di sini, lalu kita isi di sini this latest index sama dengan this index plus 1 ya. Jadi di sini adalah this latest index lah, anggaplah gitu aja dulu ya logiknya ya. Kita lihat apakah terjadi perubahan. Oke, ini masih tetap 2 ya karena dia masih ngambil yang dari sini juga. Mungkin kita bisa pakai looping atau misalnya the latest indexnya itu kita simpen. Kita di sinilah index gitu ya, number. Nah, di sini kita pakai gini aja. Kita coba biar cepet aja dulu. Index di sini. Di changes value ini kita kasih yang namanya 0. Misal di sini ada lagi klik ya 1. Gitu. Nah, bisa kita lihat di sini nanti akan ada 2 button yang akan muncul. Kita coba klik yang ini, dia kan value belum menjadi 0. Yang ini yang di dalam ininya tadi ya. Lalu yang ini, nah dia akan berubah, dia akan ada triggernya lagi. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai life cycle ng on change. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang untuk life cycle ng on init. Nah, untuk ng on init sendiri itu sama, gampang, kita tinggal menambahkan di sini. Jadi kita tambahkan lagi ng on init. Nah, seperti ini. Nah, untuk ng on init ini itu adalah itu akan dipanggil ya setelah Angular menginisialisasikan semua properti dari komponen. Jadi kasarnya setelah function-functionnya itu dia berjalan. Simpel sih. Jadi kalau misalnya kita sini console log, dia akan berjalan setiap kali komponen ini dipanggil gitu ya. ng on init kepanggil. Jadi dia tidak akan bisa berulang gitu. Jadi hanya pada saat pertama kali. Beda dengan ng on change yang tadi dia akan mendeteksi setiap perubahan dan dia akan memberikan event trigger tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ada panggil ng on init terpanggil. Nah, selanjutnya itu ada ng do check. Nah, ini adalah agak mirip-mirip dengan ng on change, tapi bedanya dia itu akan menangkap semua perubahan, tidak hanya input ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan di sini do check gitu, kita tambahkan di sini ng do check, dia akan kepanggil setiap kali ada event perubahan gitu. Sebentar lagi loading. Nah, dia akan kepanggil 3 kali ya. Jadi setiap kali ada perubahan dia akan kepanggil ya. Di sini kita ada perubahan dia akan kepanggil gitu. Jadi dia akan menginisiasikan setiap kali perubahan. Nah, untuk selanjutnya itu ada ng after content view init gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini after content init. Nah, kita panggil di sini ng after content view init. Fungsinya apa? Jadi ini sama, konteksnya itu adalah untuk parent dan children gitu. Jadi pertama misalkan kita buat di sini ya, di dalam sini kita ada yang namanya div gitu, div dengan variabel dengan selektor konten gitu ya. Nah, di sini itu isinya misalkan testing gitu. Umumnya dia akan muncul ya di sini. Jadi dia akan muncul tulisan konten gitu. Nah,
Ini kan belum muncul di dalam eh, testing ini ya, di dalam value ini. Nah, maka dari itu kita perlu mendefine-nya itu di dalam komponen kan. Nah, di dalam komponennya ini sebenarnya kita tinggal pakai aja gini. Jadi div, misalkan anggaplah ini ada sebuah kelas, di dalamnya itu ada ng content gitu ya. Nah, dia akan membaca konten yang akan dikirim dari parent gitu. Misalkan kontennya kita mau taruh di parent ya. Nah, di sini ada parent. Nah, selanjutnya apa fungsi ng after content init? Jadi fungsinya itu adalah dia akan dipanggil setelah komponen yang tadi itu diinisialisasikan gitu. Sebagai contoh, misalnya kita bikin dulu di sini adalah content child gitu ya. Kita panggil tadi selektornya kan konten kita buat, lalu ada konten elemen ref, panggil aja. Nah, ini error, kita pakein aja ini karena dia nggak ada ininya. Oke. Nah, di dalam ng after view content initnya ini kita bisa melihat nih bahwasannya dia udah diinisialisasikan atau belum sih gitu ya. This content, maka misalnya kita lihat konsel log konten diinisialisasikan, terus kita panggil konten native element dot inner html gitu ya, html gitu. Kalau enggak maka kita lihat nanti misalkan else console.log konten gagal gitu ya. Nah, kita lihat secara behavior dia sudah muncul di sini. Testing tuh. Nah, kita bisa lihat di sini adalah konten diinisialisasikan. Berarti dia sudah diinisialisasikan, tapi kok kontennya hilang, beda di sini ya gitu ya. Coba kita baca lagi konten, this content native element inner html. HTML harus segede ya teman-teman. Itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah kita bisa ambil nih testing isinya kan, gitu. Nah, itu untuk ng after content init. Selanjutnya itu ada ng after content checked, gitu. Nah, ini adalah lanjutan daripada content checked ya. Jadi kita lihat di sini ng after content checked. Nah, ini adalah berfungsinya adalah dia akan dijalankan setelah ng after content init ini dijalankan gitu ya. Tuh. Ng after content checked gitu. Jadi memang fungsinya itu agak sedikit kompleks dan agak mirip-mirip, tapi masing-masing punya fungsi tergantung kebutuhan dan misalkan logika bisnis yang dibutuhkan gitu. Dia akan dipanggil, jadi mirip-mirip lah. Nah, selanjutnya itu ada ng after view init. Oke. Nah, untuk ng after view init ini sebentar, ng after view init ini memang dipanggil itu setelah view komponennya tuh diinisiasikan. Jadi maksudnya itu adalah yang ada di DOM-nya ini gitu. Jadi setelah diinisiasikan biasanya dia akan dipanggil gitu. Jadi misalkan nih itu sudah diinisiasikan nih, komponennya sudah muncul semua nih, development, testing. Kadang kan biasanya kita menggunakan contoh animation dan lain segala macam yang perlu loading ya, atau perlu pemanggilan library JavaScript dari luar. Nah, itu bisa menggunakan ng after view init. Jadi biasanya memang ng after view init ini ada di bawah daripada ng on init. Jadi kan kalau ng on init ini levelnya fungsional ya, jadi yang fungsional dia akan dipanggil dulu. Setelah ng on init selesai, dia akan menginisiasikan view-nya juga dan dipanggil kembali si ng after view init. Selanjutnya itu ada ng after view checked. Nah, ini sama juga gitu. Ini adalah after view checked gitu ya. Nah, di sini itu ng after view checked itu sama fungsinya kayak ng after content checked. Jadi dia akan dijalankan setelah ng after view init ini selesai diinisialisasikan. Seperti itu. Jadi mirip-mirip. Jadi kita misalkan jika ingin kita menambahkan logika setelah view-nya terpanggil, misalnya kita mau merubah sebuah warna di stylingnya atau di DOM-nya, nah itu kita bisa menggunakan ini. Jadi tunggu dia di load, maka dia akan dipanggil. Ya, bisa kita lihat di sini kan dia di bawah ya, jadi tidak mungkin di atas view init gitu.
Nah, yang pertama kali dipanggil itu adalah ng on init gitu, baru dia ng do check gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah ng on destroy. Nah, ng on destroy ini bisa lihat ng on destroy. Jadi ng on destroy ini adalah dia akan dipanggil ketika komponen ini dihancurkan atau misalkan kita pindah patch gitu ya. Semisal saya akan contohkan di sini kita perlu komponen baru dulu gitu ya. Misalkan gini, ng second lah, kita buat yang second gitu ya. Second komponen kita buat. Nah, di sini ada second komponen. Nah, di sini kita coba matikan dulu ya yang tadi karena dia butuh secara individu gitu. Nah, kita tinggal bikin di sini misalkan path-nya itu dia first gitu ya. Jadi kita panggil komponennya first komponen. Kok nggak kepanggil? Ngelek. Bentar. Aduh. Oh, ngelek laptop saya. Nah, nih ada di sini. Terus ada satu lagi yaitu adalah second komponen ya. Second komponen gitu ya. Sekarang kita buat dari first mau ke second ya. Kita bikin aja di atas ini A lah gitu ya. Are go to second patch gitu. Router link. Nah, ini di sini second. Kita akan melihat bagaimana pertama kita tunggu selesai loadingnya dulu. Nah, ini udah, kita ke first dulu. Nggak muncul ya buttonnya. Bentar, kita harus pindahkan dulu mungkin di paling atas ya. Ini di first itu first komponen ya, bener. Nah, ini ada go to second patch. Kita lihat ini kan ng on destroy belum kepanggil ya. Kita kelar dulu. Oke, dia akan pindah ke belakang ya. Nah, ini dia manggil, ini salah, saya lupa ganti. Nah, kita ulangi lagi supaya lebih jelas. Ini lagi loading dulu sebentar. Nah, ini kita ke sini. Nah, dia akan memanggil ng on destroy. Nah, biasanya ini dipanggil untuk ng on destroy ini biasa dipanggil ketika kita ingin merubah, menghapus sebuah variabel, menghilangkan value dari sebuah variabel atau state management, atau misalkan yang berlangganan kita mau unsubscribe seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Itu adalah mungkin lifecycle hooks-nya dari Angular itu sendiri. Ada beberapa tadi, mulai dari ng on init dan lain-lain. Dan untuk satu hal yang mungkin teman-teman perlu tahu juga, bahwasannya Angular juga ada yang namanya konstruktor ya. Nah, konstruktor ini fungsinya adalah untuk menginjek ya, injection gitu. Jadi sebelum komponen ini di running, apa yang akan diperlukan atau dibawa oleh pada komponen tersebut diinjek gitu ya. Kayak misalnya service atau misalnya routing gitu, root yang dibutuhkan. Jadi mungkin itu teman-teman dari saya. Terima kasih, selamat menonton, enjoy.